Selamat sore, rekan sejawat, sahabat Mahkamah Kebenaran, dan pengikut setia daripada pengacara Guntur Alaremba dalam rangka edukasi dan darkum. Hari ini kita kedatangan dari perwakilan milenial. Ya, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta Fitriana Angelika. Saya perwakilan dari tim Pro, #Milenial Peduli Hukum, dan konsultan hukum di Pro dan Lawyerku. Oke, bagi teman-teman yang sudah menjadi pengikut setia, jangan lupa ajak teman Anda, saudara Anda, sahabat Anda, atau siapapun untuk juga ikut belajar masalah hukum. Di sini dari member Mahkamah Kebenaran kami mengabarkan tentang penyuluhan hukum secara gratis. Hukum itu penting untuk diketahui bagi kita semua. Kenapa? Karena hukum itu adalah merupakan kebutuhan dalam kita berkehidupan. Di zaman modern ini kita tidak bisa menghindari yang namanya hukum. Karena hukum telah mengatur segala tata kehidupan kita. Semenjak lahir sampai meninggal dunia, kita tidak akan pernah terlepas dari urusan hukum. Semua transaksi dan kegiatan kita yang ada di kota selalu didasari dengan transaksi ataupun persoalan hukum. Kita membeli barang, ya, di mana misalnya sekarang ini kita tahu seperti handphone ataupun barang-barang lain, misalnya kendaraan bermotor, semuanya pakai dokumen. Nah, dokumen itu adalah masalah hukum. Kita juga tidak bisa menghindari persoalan hukum kalau kita keluar dari rumah. Begitu keluar dari rumah, maka sebagai pengguna fasilitas umum, otomatis kita tidak lepas dari persoalan hukum. Yang namanya fasilitas umum itu seperti apa? Jalan. Ya, jalan itu adalah merupakan fasilitas umum. Tempat ibadah itu juga merupakan fasilitas yang dipergunakan semua masyarakat. Kita ke pasar atau kita ke mall, ya, dan lain sebagainya, itu adalah fasilitas umum. Dan semua tidak bisa kita hindari dari kata-kata persoalan hukum. Karena itu, melalui dari mimbar ini dan kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dalam sapaan saya kepada masyarakat seluruh Indonesia, sadarlah bahwa Anda tidak bisa menghindari yang namanya urusan hukum. Semua tata kehidupan kita diatur berdasarkan hukum. Anda ketika melahirkan, atau misalnya ada keluarga yang melahirkan, anak yang baru lahir itu pasti mengenal namanya dokumen, akte kenal lahir. Begitu meninggal, maka seseorang itu akan juga mengenal yang namanya akte kenal meninggal. Jadi surat keterangan meninggal. Ya. Seseorang pada waktu lahir, dia dilahirkan dari keluarga siapa, ya, itu sudah tercatat sebagai pewaris, ya, semenjak dia lahir. Lebih-lebih kalau dia meninggal, seseorang meninggal itu pasti meninggalkan harta. Harta yang ditinggalkan itu maka menjadilah sebagai harta yang diwariskan kepada keluarga. Itu lahir dan meninggal. Nah, perjalanan hidup manusia ini ketika dia lahir akan memasuki usia sekolah. Ketika seseorang mendaftar mau sekolah, maka pasti ditanyakan, walaupun TK, ini anaknya siapa? Lahir tanggal berapa, bulan berapa, di rumah sakit mana? Itu pasti ditanyakan. Jadi tidak ada lagi ceritanya kata-kata hukum itu hanya dimonopoli oleh
mereka yang belajar hukum. Tetapi sebagai masyarakat Indonesia yang memang lahir dari negara hukum, maka dia telah menjadi sebagai subjek hukum dan menjadi objek hukum. Suka atau tidak, Anda tidak bisa menganggap bahwa tidak perlu hukum. Saya pernah berkelakar, bahkan ada orang yang mengkritik saya ketika saya katakan bahwa ilmu pengetahuan mana yang paling utama. Saya katakan bahwa saat ini ilmu pengetahuan yang paling utama adalah hukum. Saya diprotes. Saya ajak orang yang protes itu untuk berpikir. Kedokteran atau kesehatan atau ilmu pengetahuan lain memang penting, tetapi tidak memiliki konsekuensi ketika kita tidak mengetahui ilmu tersebut. Namun persoalan hukum ada konsekuensi yang kita tahu, yang harus yang akan berakibat kepada kita. Misalnya yang paling terkecil dan sederhana saja, soal rambu-rambu lalu lintas. Itu persoalan hukum. Suka atau tidak, kalau zaman dulu istilahnya gang kelinci atau gang kancil atau gang tikus itu tidak jadi persoalan. Kita boleh lalu lalang. Tapi sekarang ini kita harus tahu bahwa ini jalan umum atau jalan khusus. Ada yang namanya jalan satu arah, ada yang namanya jalan dua arah. Ada jalan tol bebas hambatan, ada jalan umum yang bukan bebas hambatan. Ketika Anda akan menggunakan fasilitas umum, maka otomatis ini tidak akan pernah terlepas dari urusan hukum. Anda ini mengatakan, saya tidak tahu. Iya, ya. Kalau zaman dulu kita boleh bebas lalu lalang di kebun orang lain. Tapi sekarang ini Anda tidak bisa lalu lalang di kebun orang lain. Karena ada istilah, barang siapa memasuki pekarangan orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka dikenakan sanksi pidana memasuki pekarangan orang lain. Ini yang perlu diketahui oleh kita. Jadi sekali lagi saudara, saya bukan meremehkan pengetahuan lain. Tetapi di zaman seperti sekarang ini ada baiknya kita mengerti hukum. Kenapa? Karena semuanya berimplikasi terhadap sanksi dan pelanggaran atau kejahatan. Anda menggunakan, kalau zaman dulu kita dapat hadiah dari orang lain, silakan Anda pakai, tidak ada konsekuensi. Zaman sekarang kalau Anda dapat hadiah harus jelas. Dikhawatirkan hadiah yang Anda peroleh itu adalah hadiah yang didapatkan oleh pemberi hadiah melalui kejahatan. Nah, kalau misalnya barang yang dihadiahkan kepada kita bersumber dari kejahatan, ya, maka kita akan dianggap sebagai bagian daripada pelaku kejahatan. Ini penting bagi masyarakat. Dahulu kita boleh menempati suatu lokasi atau suatu areal kawasan tanpa ada kewajiban. Ya, sekarang kita tidak bisa. Anda ketika disuruh menempati, misalnya ada seseorang yang baik hati, dia punya rumah. Oke, Anda silakan nempati tempat saya. Kalau dulu tanpa izin sama siapa-siapa boleh. Sekarang ketika Anda masuk ke suatu wilayah, Anda sudah masuk ke rumah itu, ingat, Anda harus melapor kepada RT RW bahwa tamu lebih daripada 1 kali 24 jam harus melapor. Karena kalau tidak, itu berbahaya. Dahulu kalau kita terima tamu selalu dikonotasikan, tamu ini pembawa rezeki. Tapi zaman sekarang, kalau ternyata tamu itu adalah terafiliasi dengan teroris, kemudian Anda nampung karena Anda baik hati, maka ingat, konsekuensi hukumnya adalah Anda diduga atau dianggap menyembunyikan seorang teroris. Karena itu kepada masyarakat, melalui dari mimbar ini dan kesempatan yang berharga ini, sampaikanlah kepada saudara-saudara Anda, keluarga Anda, bahwa ilmu hukum itu sudah merupakan suatu kebutuhan pokok, harus dimiliki oleh setiap orang. Negara mestinya hadir, ya.
negara ini harus hadir memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat sejak dini, sejak dari SMP, SD. Saya mengimbau kepada para pemangku jabatan, terutama kepada penyelenggara negara, untuk care terhadap apa yang saya maksudkan ini. Bahwa sudah waktunya pemerintah memperhatikan kebutuhan hidup masyarakat, bukan hanya kebutuhan akan minum dan makan, bukan hanya akan kebutuhan hidup dari sekolah ataupun pekerja, tetapi kebutuhan untuk mengerti tentang hukum itu wajib, karena negara kita adalah negara hukum. So, negara kita itu banyak sekali memproduksi undang-undang, ya, tetapi tidak disadari kalau undang-undang itu konsekuensinya adalah untuk ditujukan kepada masyarakat. Jadi teman-teman, para penggiat hukum maupun para pekerja hukum dan aktivis, sebarkan berita ini, berita yang berharga ini, agar disampaikan kepada para pembuat undang-undang. Jangan hanya mengatakan bahwa kesehatan masyarakat adalah penting. Ya, saya setuju. Ya, kemudian masalah kebutuhan pokok masyarakat penting. Ya, saya sepakat. Dan lain-lain saya sepakat. Tetapi jangan salah bahwa kemerosotan daripada bangsa ini yang sering kita katakan bahwa moral, ya, krisis moral, kemudian banyak kecurangan, ataupun misalnya ketidakadilan. Ini semua bersumber daripada pemerintah yang tidak pernah peduli, yang tidak pernah sadar bahwa pengetahuan hukum itu perlu diberikan sejak dari usia dini, minimal kelas 4 SD. Seseorang ketika dia memiliki kewajiban, maka itu sudah dibilang hukum. Ketika dia memiliki hak, maka itu sudah dibilang hukum. Di luar sana banyak sekali orang yang salah menafsirkan bahwa hak asasi itu hanya berdiri sendiri tanpa ada imbangannya. Keliru. Di sana kalau bicara hak asasi, bicara adalah hak setiap orang. Namun di balik dari hak asasi ini ada namanya kewajiban. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang berada di dalam negara hukum, ya, atau berada di negara kesatuan Indonesia yang negaranya adalah berdaulat berdasarkan hukum, maka seyogianya sejak dari kelas 4 SD minimal sudah memiliki bekal. Oh, ini dilarang. Saat ini kita hanya bisa memberitahukan kepada anak didik atau anak murid, oh ini nggak boleh, ini dilarang, ini berbahaya. Kita hanya mengatakan demikian, tapi kita tidak pernah memberikan yang namanya filosofi, dasar-dasar. Apa? Kenapa dikatakan dilarang? Dan apa maknanya kalau kita melanggar terhadap larangan itu? Ini yang memang tidak pernah ada di dalam negeri kita ini. Nah, saya selaku penggiat hukum, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, tidak latah terhadap apa yang sekarang sedang ramai di luar sana. Saya lebih cenderung menyoroti hal-hal yang positif yang para profesor dan para kaum cendekiawan tidak pernah menyentuh. Yakni apa? Saya mengusulkan kepada negara, satu, agar segera membentuk yang namanya kurikulum hukum sejak dari usia dini, yakni SD kelas 4. Ya, kalau perlu sebelum-sebelumnya juga sudah diajarkan. Mulai dari TK, PAUD, sudah harus diajarkan tentang larangan, tata tertib. Sehingga ketika dia besar, dia sudah punya dasar. Ya, kemudian ilmu hukum itu jangan hanya diajarkan kepada para akademisi atau para untuk fakultas hukum saja, jangan. Itu harus diajarkan semua, seperti ada namanya kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia. Coba kita lihat, setiap generasi ini sejak lahir sudah diajarkan oleh ayah ibunya berbahasa Indonesia. Tapi kenapa bahasa Indonesia itu kurikulumnya ada? Ya kan?
Seorang ibu dan bapak juga sudah mengajarkan anaknya tentang hitung-hitungan. Tapi kenapa ada pelajaran matematika? Kenapa hukum ini yang boleh dibilang menurut saya memiliki implikasi yang besar dan berkelanjutan kok tidak diajarkan? Saya sayangkan sekali. Kemudian yang kedua, kepada pemerintah saya mengusulkan supaya dibentuk yang namanya Mahkamah Sumpah. Mahkamah Sumpah ini adalah cara mengadili bagi mereka yang disumpah kemudian memegang jabatan. Jadi metodenya adjudikasi tapi hakimnya bukan hakim seperti yang pada umumnya. Mahkamah Sumpah ini metodenya adalah pengadilan dengan tidak berafiliasi dengan pengadilan negara atau Mahkamah Agung. Dia tidak masuk kepada undang-undang kehakiman, tidak. Tapi dia berdiri sendiri.